Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aziz Sangtua dengan NIM 21306041181 dari kelas Manajemen Zakat dan Wakaf 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, maupun tua dan muda, pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Syarat zakat fitrah: yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka atau bukan dari kalangan budak. Yang ketiga, mampu atau berkecukupan atau kepemilikan yang sempurna. 4. Balik dan berakal sehat. Yang kelima, menemui waktu wajib zakat. Mustahik zakat fitrah ada dua, yakni fakir dan miskin. Waktu pelaksanaan zakat fitrah. Waktu wajib untuk membayar zakat fitrah adalah saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. Waktu sunnah, yakni salat subuh dan sebelum salat Idul Fitri dilakukan. Waktu mubah, yakni pada awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Miqdar zakat fitrah. Zakat fitrah digunakan dalam bentuk beras atau makanan pokok sebesar 2, kg atau 3, liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Namun, beras ataupun makanan pokok tersebut dapat diganti dalam bentuk uang yang senilai dengan 2, kg atau 3,5 liter beras. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Syarat zakat mal. Yang pertama, harta yang dikenai zakat mal harus memenuhi syarat ketentuan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, harta yang dimiliki harus berkepemilikan penuh. Yang ketiga, tidak memiliki utang. Yang keempat, mencapai haul dan juga nisab atau terkecuali untuk zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pendapatan, dan jasa serta zakat rikas atau haul. 5. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta. Mustahik zakat mal. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, mu'alaf atau orang yang masuk Islam. Yang keempat, amil atau yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang kelima, rikab atau budak. Yang keenam, gharimin atau yang berhutang untuk kebutuhan hidup. 7. Fisabilillah atau yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir, ibnu sabil yang sedang dalam perjalanan. Waktu pelaksanaan zakat mal. Untuk zakat mal, baik perdagangan, peternakan, emas dan perak, surat berharga dan tabungan, dikeluarkan sekali dalam setahun, kecuali dengan zakat pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen dan kalau mencapai nisab, yakni sekitar 653 kg emas. Miqdar zakat mal. Kadar zakat mal 2,5%. Cara menghitungnya, 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat peternakan. Zakat adalah kewajiban seseorang terhadap harta yang berada dalam tanggungannya jika telah mencapai 1 nisab dengan binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Yang kedua, zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki 2 sisi atau fungsi selain merupakan tambang elok, sehingga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlalu dari waktu ke waktu. Yang ketiga, zakat hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lainnya.
Yang keempat, zakat perdagangan. Harta yang dimiliki akad rikad dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. 5. Zakat pertambangan dan rikab. Secara bahasa, barang tambang atau ma'dan berasal dari kata ya'banu atau adnan, yaitu menetap pada suatu tempat. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi. Yang keenam, zakat kontemporer atau penghasilan. Penghasilan atau gaji adalah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap. Dan di Indonesia biasanya gaji itu dibayar setiap bulan. Itulah saja penjelasan dari saya mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Saya Rizky Haji Sangtua, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.